Salam sejahtera buat kita semua. Shalom atau STH. Kolom 6, Saudara Christoph Yakob SSI Teol MTH. Kolom 7, Pendeta Dina Ruru Surentu STH. Kolom 8, Pendeta Mesike Potale Lumeno MTH. Kolom 9, Pendeta Filke BW Goni STH. Kolom 10, Pendeta Foni Lonto Rantung STH, dan kolom 11, Pendeta Novita Rende Kaligis STH. Jadwal Pendeta Piket. Hari Senin, Pendeta Novita Rende Kaligis STH. Hari Selasa, Pendeta Mesike Potale Lumeno MTH. Hari Rabu, Pendeta Filke Goni STH. Hari Kamis, Pendeta Dina Ruru Surentu STH, dan hari Jumat, Pendeta Novita Rende Kaligis STH. Informasi BPMJ, Bipra, Lansia, dan Komisi Kerja. Komisi Anak. Ibadah persiapan mengajar guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Senin, 22 September 2025, jam 19 WITA, bertempat di kolom 12 atas nama Encik Vegalita Wungo. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 30. Kelompok pelayanan lansia. Ibadah kelompok pelayanan lansia Aras Jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin 22 September 2025 pada jam 16 WITA, bertempat di gedung jam 19 WITA, bertempat di kolom 3 atas nama Bapak Franklin Sinyal, penanggung jawab ibadah Rayon Nasaret. Diharapkan kehadirannya seluruh PKB kolom 1 sampai dengan kolom 30. Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan. Ibadah tim doa Rayon Bethlehem akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 September 2025, jam 18 WITA, bertempat pada keluarga Mukuan Kumaat. Penanggung jawab tim doa kolom 9, diharapkan kehadirannya. Informasi nikah. Apabila dibacakan nama calon suami dan calon istri, agar berdiri di tempat duduk apabila hadir pada ibadah saat ini. Calon suami, nama Febrian Franciscus Ransun, umur 27 tahun, anak dari Bapak Romi Alexander Ransun almarhum dan Ibu Ko Chin Chin. Pekerjaan wira swasta, alamat Lingkungan 1, Kelurahan Sario Tumpahan, Kecamatan Sario. Calon istri, Nurse Novita Claudia Manayang Escape, umur 29 tahun, anak dari Bapak Adri Keres Menayang dan Ibu Olga Mangare SP. Pekerjaan perawat. Alamat Jaga 2, Desa Kaunuran, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Katekisasi nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 22 September 2025 di Aula Lantai 2 Gemim Bethesda Ranotana pada jam 11 WITA. Pemberkatan nikah pada hari Selasa 23 September 2025 di Gereja Gemim Bethesda Ranotana pada jam 13 WITA. Yang kedua, calon suami, nama Ronald Maharibe, umur 29 tahun, anak dari Bapak Moses Maharibe dan Ibu Patrince Mangansa. Pekerjaan nelayan. Alamat Kelurahan Dorbolaang, Kecamatan Lembek Selatan, Kota Bitung. Calon istri, nama Julinda Tucunan, umur 33 tahun,
anak dari Bapak Mateus Tucunan dan Ibu Since Ganggali. Pekerjaan karyawan honorer. Alamat Kelurahan Dorbolang, Kecamatan Lembe Selatan, Kota Bitung. Katekisasi nikah pada hari Kamis 25 September 2025 di Aula Lantai 2 Gemim Bethesda Ranotana pada jam 11 WITA. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 26 September 2025 di Gereja Gemim Bethesda Ranotana pada jam 15 WITA. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelsus serta seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan selang 21 September sampai dengan 27 September 2025 kepada jemaat yang merayakannya. Laporan keuangan. Saldo kas jemaat pertanggal 19 September 2025 sebesar Rp45.555.498. Dan saldo dana duka pertanggal 19 September 2025 sebesar Rp66.017.001. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Vilke BW Goni STH. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, diinformasikan bahwa setelah persembahan dan doa persembahan kita akan ada pundi ekstra. Demikian warta jemaat dan dipersilakan puji-pujian daripada anak sekolah minggu.
Mari berdoa. Harta yang sangat berharga yang Engkau hadirkan di kehidupan kami, Persekutuan Jemaat Bethesda Ranotana Manado, adalah dikala kami menyaksikan kehidupan anak-anak kami ada di hari bahagia mereka. Mereka ingin memuliakan Engkau dalam persekutuan sebagai anak-anak sekolah minggu. Hari ini mereka ada di sini. Mereka mempersembahkan pujian sebagai bentuk syukur mereka. Dan kami semua sebagai pelayan gereja-Mu, sebagai orang tua, biarlah mereka terus menikmati berkat-Mu dikala mereka ada dalam persekutuan anak-anak sekolah minggu. Bagi penatua anak sekolah minggu, bagi para pembimbing, pengajar yang ada di sekolah minggu Bethesda Ranotana, orang berdoa, Tuhan buatlah mereka jadi berkat buat anak-anak kami ini. Hikmat-Mu menaungi semuanya, sehingga mereka menikmati kasih-Mu dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing. Tolong berdoa menyertai penatua dan pengajar-pengajar, guru-guru sekolah minggu, dan anak-anak kami ini. Dalam Kristus, amin. Terima kasih untuk puji-pujian dari anak-anak dan guru sekolah minggu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri dan kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, bila musikmu tunduk kepala. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dalam ibadah di hari Minggu ini, kita dibimbing melalui firman yang ada dalam Roma 15 ayat 11. Dengarkanlah dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ada dalam anugerah-Mu, lewat kuat dan sehat, dalam ruang dan waktu yang diberi Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada dalam ruang dan waktu dan anugerah itu saat ini di tempat ini. Ya Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus. Olehnya kami menyadari untuk setiap hal di kehidupan kami. Kami bermohon, dikala ada salah dan dosa, perbuatan, perkataan, pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan ampuni kami semua. Baharui kami semua untuk semua yang tidak berkenan itu, agar supaya kami berlayak ada di sini. Pengampunan-Mu itu menjadi jalan berkat bagi kami. Kunci berkat di kehidupan kami termasuk lewat persekutuan ini adalah dikala kami layak ada di sini. Dan kelayakan itu hanya ada di dalam pengampunan dari Engkau. Ini kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami bermohon, belas kasih-Mu ada pada kami, menjadi anugerah untuk kami diampuni, kami dibaharui dari semua yang tidak berkenan itu. Juru selamat kami Engkaulah, Tuhan kami, yang dalam kasih mendengar dan menyambut kami yang bermohon ini. Dalam Kristus. Haleluya. Amin. NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku ram, Yesus ku datanglah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah. Tuhan punya janji buat kita semua, sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian janji Allah. DSL nomor 22 jam sembahyang. Jam sembahyang yang kudus, bila Engkau keluar
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Engkau berkarya dalam kuasa-Mu lewat firman ini, menjadi berkat sukacita surgawi bagi kami semua dalam ibadah di pagi hari ini. Ruang berkat telah Engkau sediakan bagi kami, dan biarlah kami menikmatinya di dalam kemuliaan-Mu. Dijauhkan daripada kami segala kuasa yang dapat merampas kami dari ruang berkat itu. Dan biarlah kami menikmatinya dalam kedamaian bersama Tuhan. Dalam Kristus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Gereja Masehi Injili di Minahasa di hari Minggu ini ada dalam pembacaan dan perenungan firman yang ditulis dalam kitab Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Ayat 1 sampai 21 dari Mazmur 145. Kita akan membaca firman Tuhan. Kalau boleh kita akan membaca, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Dengan perikop puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Peringatan kepada besarnya kebijakan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan perkasaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus
untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih. Kidung Jemaat 356, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Jemaat sekalian, mari berdiri bersama warga Gemim di segala tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang tertulis, yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab. Dengan bekerja keras dan dengan jujur, kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang hadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan dan agama, untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal sehingga Dia datang kembali. Amin. Kidung Jemaat 242, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Puji-pujian sebelum khotbah diundang seluruh Pelsus dan yang pernah melayani di Gemim Bethesda Ranotana untuk membawakan puji-pujian.
Shalom. Damai di hati. Dah berencana pasiar ke mana nih Pelsus ini? Kok menyanyi pendek sekali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat itu Pelsus kurang dah hadir, karena lagi persiapan mau pengutusan paduan suara sebentar malam. Hari Jumat Pelsus Manado Selatan akan tampil di acara dalam rangka HUT Gemim bersinode di mana tadi? Treman. Nah, hari Jumat malam mau tampil DP pengutusan sebentar malam. Diundang bagi jemaat termasuk jemaat Bethesda untuk datang kasih support. Itu Pelsus mau ikut lomba paduan suara antar pelayan khusus di Treman. Treman itu di Minsel kah? Hah? Di mana? Oh, Minut. Saya kira Minsel. Jadi datang. Orang Mbak Uni kasih support. Hari Minggu ini Gereja Masehi Injili di Minahasa ada dalam pembacaan perenungan firman, bahkan sepanjang minggu berjalan di Mazmur 145. Ini pembacaan Mazmur. Ini penggiat-penggiat Mazmur nya ndak mau kasih puji-pujian baca Mazmur. Mana dorang? Kalau pena tua Joni kata ndak jadi lomba Mazmur, jadi dia baca kata memang baca lah. Itu penggiat-penggiat Mazmur. Mungkin mereka capek karena ada lomba Mazmur tadi malam. Jadi mereka lagi tidur pagi ini. Puji-pujian. Puji-pujian kan ada. Petadi, paduan suara, ada solo, ada duet, ada masampir, puji-pujian. Baca Mazmur sudah masuk salah satu kategori puji-pujian. Selain itu lomba-lomba. Kala orang tampil puji-pujian. Puji-pujian di Mazmur 145 karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Ada tuh lagu kan, kemurahan-Mu. Ada Kang, nada. Tuh ada tuh. Lebih dari hidup. Tuh. Nggak tahu itu. Menyanyi sebentar di apa teh Pak Ben? Tuh maupun di ekstra. Ya toh? Nanti nada menyanyi sebentar. Di pundi ekstra. Tuh kemurahan-Mu. Tuh. Jadi karena kemurahan Tuhan, orang ada sebagaimana tong ada saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, orang menikmati berbagai berkat. Dan kemurahan Tuhan ada pada orang musalurkan juga lewat berkat for panitia Hari Raya Gereja. Masih banyak tanggung jawab panitia Hari Raya Gereja. Kang, Pak Ketua. Tuh. Momen besar, HUT Gemim, Natal masih tanggung jawab panitia itu, masih tanggung jawab. Jadi orang dukung dan orang dukung karena orang menikmati kemurahan dari Tuhan. Mazmur 145 ini puji-pujian karena kemurahan Tuhan dari seorang tokoh besar. Siapa dia? Ayat 1, puji-pujian dari Daud. Siapa tuh Daud? Dulu Daud penggembala domba. Tahu? Nggak masuk kategori. Kecil dia, kecil. Nggak masuk kategori. Tetapi dia dipilih Tuhan menjadi raja dan memimpin
bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Bangsa Israel. Dalam kategori mau jadi raja, di zaman itu Daud nak terpakai. Nak terpakai. Di saat mau pilih dia mau jadi raja, ini kakak-kakak Daud ini kan tinggi-tinggi besar. Mulai ditampilkan yang nomor 1, yang DP papak katuk dah pilih. No? Oh ini, oh nyanda. Oh ini, oh nyanda. Oh. Waktu itu tu dah pergi Pak Daud pe papa bilang ada satu. Mana dia? Kong pi cari. Daud ada sementara menggembalakan domba. Panggil pa dia. Datanglah Daud. Dan apa yang Tuhan bilang? Daud dipilih bukan karena perawakannya, tapi karena hatinya. Jadi Bapak Ibu, bentuklah hati ini untuk berkenan supaya Tuhan pilih. Pemilihan Pelsus so dekat. Ini so 2025, Oktober 2026 untuk periode yang baru. Bentuk ini hati supaya berkenan pada Tuhan, kong Tuhan utus ini jemaat-jemaat di kolom, di kategorial Bipra, supaya orang mau pilih. Nggak perlu kampanye, nggak perlu pakai doi. Ya, itu. Bentuk ini hati. Ada yang tuh lagu yang terkait. Apa itu? Jagalah hati, jangan kau nodai. Tuh. Jagalah hati. Daud dipilih Tuhan karena hatinya. Itulah sosok Daud. Dan banyak kemurahan Tuhan yang dialami oleh Daud. Saat Daud dipilih untuk menjadi raja, menggantikan Saul, tidak enak situasinya. Daud sudah ditunjuk Tuhan, diurapi Tuhan menjadi raja. Tidak serta-merta dia langsung duduk di kursi singgasana raja. Saul tak kasih. Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Maka Daud lari. Tuh. Daud lari dengan pertolongan Tuhan melalui anaknya Saul. Saul yang lari Daud, tapi papa mau bunuh panganah. Ya, tuh. Saul ditinggalkan Tuhan saat dia melakukan hal yang tidak berkenan. Bahasanya, roh Tuhan tidak lagi bersama dengan Saul. Maka Tuhan memilih Daud untuk jadi raja selanjutnya. Oh, marah Saul. Dia mau bunuh tuh Daud. Dia pakai DP kekuasaan untuk cari Daud. Tuhan pakai Saul pe anak. Siapa dia? Jonathan. Jonathan yang tolong Pak Daud kong lari. Jonathan, baca kitab raja-raja, kisah tentang semuanya. Dari berbagai kemurahan Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah Daud, maka Daud menyatakan puji-pujian, di antaranya yang ditulis dalam Mazmur 145. Ada tuh Mazmur lain kan, nyanyian syukur Daud. Nah, ini dia bilang puji-pujian. Apa yang Daud bilang dalam puji-pujiannya di saat dia tulis Mazmur 145.
Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Boleh juga kita mengikut lomba baca Mazmur, kawan? Ada papayas tu no. Kang dia kena ke lihat udah latihan paduan suara merweni tes satu-satu. Cuma kita tuh nggak jadi. Di saat semua tes coba kong suruh menyanyi satu-satu tuh Mars Gemim. Apa tidak udah tes itu kong? Nah, sidang tuh Mars Gemim tak lupa. Nggak itu lagu itu Enggak tuh Mars Gemim dan tuh udah tes kong kita enggak teman nyanyi. Hah? Udah tes bener aja tes satu-satu. Apa tuh Mars Gemim nada? Ayo gereja. Kalau enggak teman nyanyi kita. Baru sampai situ kita sudah tawa. Bagaimana nak mau tawa? Sulima tuh kamera ada begini, telah sudah ancur kita. Memang tidak jadi no, tidak jadi. So itu kita takomu iko lomba baca Mazmur. Yang KGP lihat orang di bawah kong dong tertawa, sudah. No? Jadi Daud dia bilang sebagai bentuk dia mengalami semua kemurahan Tuhan, dia bilang, aku hendak mengagungkan Engkau, hendak memuji nama-Mu seterusnya dan selamanya. Seterusnya, tiap hari sampai selama-lamanya. Daud bilang, apa yang melandasi sehingga lahir ini pujian? 145 ayat yang ketiga. Di Mazmur 145 ini ada 3 kelompok yang diungkapkan oleh Daud. Pertama, ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Seorang Daud yang adalah raja yang besar, dia mengakui kebesaran Tuhan. Dia mengakui, sebuah pengakuan dari seorang raja yang besar bahwa ternyata lebih besar Tuhan daripada dia. Ayat 1 sampai 7, kalimat-kalimat yang mengungkapkan tentang kebesaran Tuhan. Siapapun kita belajar dari Daud, sedangkan dia seorang raja, dia mengaku lebih besar Tuhan. Puji-pujian yang kedua, kalimat yang diungkapkan oleh Daud di ayat 8 sampai dengan ayat 13, di antaranya di sana Daud bilang, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Rahmat Tuhan itu terhadap segala yang dijadikannya. Penyayang, pengasih, panjang sabar. Tuhan bilang, Daud bilang, itu Tuhan. Dari pengakuan ini, Daud mau mengajak orang semua untuk jadi seperti itu. Pengasih, penyayang, panjang sabar.
Kenapa kita harus jadi seperti itu? Harus jadi seperti yang Daud bilang tentang Tuhan. Panjang sabar, pengasih, penyayang, penuh dengan rahmat terhadap segala yang dijadikan Tuhan. Kenapa? Ingat kitab Kejadian, Tuhan bilang ini torang sapa. Imago Dei, torang ini gambar Allah. Sebagai gambar Allah, maka sifat yang ada pada Allah ada pada orang. Itu tuh gambar Allah. Kon Daud mau bilang, torang harus seperti itu. Dikala torang jadi seperti Allah, maka pintu surga terbuka bagi torang. Di pengadilan terakhir, di penghakiman terakhir, aman torang. Pengasih penyayang, nyandak pilih-pilih kasih. Supaya di pengadilan penghakiman terakhir aman. Nyandak sama dengan tu minggu lalu pembacaan. Bila manakah kami melihat Engkau lapar Tuhan, bila mana kami melihat Engkau telanjang Tuhan. Itu kata bila mana itu kata yang sebenarnya menunjukkan orang tidak sadar. Tuhan bilang apa? Untuk segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap orang yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Kata bila mana menunjukkan tidak sadar torang bahwa torang tidak melakukan itu yang namanya kasih. 2 minggu ini torang diingatkan oleh Tuhan tentang kasih. Hal yang ketiga yang Daud mau ajak pada orang, belajar pada apa yang Tuhan buat, sehingga melahirkan puji-pujian dari Daud untuk Tuhan. Ayat 17 dan 18, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi di hidup ini tetap datang dan bersandar pada Tuhan. Tuhan itu begitu peduli dengan kita semua. Dia tetap mengangkat kita, menopang kita di kehidupan ini. Tetap datang pada Dia. Tetap mendengar pada Dia kalau Dia panggil. No? Kita selalu mau ulang-ulang, Tuhan Dia sangat sayang pada orang. Makanya Dia panggil terus pada orang. Hari Minggu 3 kali Dia panggil pada orang. Ting. 1 minggu 1 kali Dia panggil pada orang datang di kolom. Dia mau selalu orang itu bergaul akrab dengan Dia. Lewat baru satu yang namanya ibadah. Baru satu. Terkadang Tuhan orang suruh tunggu. Tuhan panggil lewat penatua, lewat diaken. Mari jo semua ibadah kolom. Jam 7 memulai. Penatua tunggu nih. Dia nih tahu itu Tuhan dah panggil. Dia suruh tunggu tuh Tuhan. Mari coba DP atasan tuh panggil pada dia. Biar dia sementara makan, dia kasih tinggal tuh makanan. Tuh. Coba Pak Dekan panggil. Lari-lari, dong kasih tinggal tuh makanan. Markal Tuhan panggil.
Benatua tunggu napa? So tanggung ini rakor kuat sadikile. Nintau kote semua ukur kamari, nanti soba bunyi piring, baru dia sampai. Marbaijo Kang Pak Bon Bethesda ndak begitu Kang? Hah? Ada. Oh nyanda, Pak Bon bilang nyanda. Jemaat Bethesda ndak ada tuh nanti babunyi piring baru sampai. Puji Tuhan. Mari kita nyatakan puji-pujian kita kepada Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan yang Tuhan hadirkan di kehidupan ini. Puji-pujian yang kita nyatakan kepada Tuhan menunjukkan orang semua memuliakan Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kita seterusnya sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada berbagai berkat yang Tuhan anugerahkan di kehidupan kita. Mari kita bersyukur melalui persembahan. Di saat kita memberi persembahan, kita ada dalam pujian. Kami bersyukur padamu. Tuhan, kami memuji nama-Mu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Syukur padamu ya Roh Kudus, Kau melindungi umat-Mu, beri kekuatan dan pengharapan dalam badai cobaan. Hanya pada
sedang berdiri, kita doakan persembahan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih sampai saat ini kami terus menerima berkat yang boleh Engkau anugerahkan. Dalam persekutuan ibadah ini, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau menguduskan persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik untuk menunjang segala pelayanan gerejamu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada hamba-hambamu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini. Ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan pundi ekstra untuk pemuda dan remaja. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji
saudara yang tahu lagu ini bisa kita nyanyikan bersama-sama. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, rasa syukur kita kepada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, biarlah segala memuji Tuhan. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup, Mari berdoa. Kemurahan-Mu jua yang membuat kami bisa menikmati kehidupan sampai saat ini di dalam berbagai berkat. Kami bersyukur Tuhan, kami nyatakan dengan kami mendengar panggilan-Mu, kami ada dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami tidak sia-sia, kami menikmati berkat dari balik persekutuan ini, untuk kami jadi berkat dimanapun kami berada, dikala Engkau utus di kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, pakailah terus kami dengan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami jawab di kehidupan ini. Engkau menaungi kami, Engkau melindungi kami, sebagaimana Engkau menaungi, Engkau melindungi hamba-Mu Daud, dikala Engkau memilih, Engkau menetapkan dan Engkau mengutus dia. Bapa Surgawi, sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami menikmati berbagai berkat, dan buatlah berkat-berkat itu ada dalam kekudusan-Mu, sehingga jadi berkat damai dan sejahtera untuk kehidupan keluarga kami. Di dalamnya juga kami jadi berkat lewat semua berkat yang Tuhan hadirkan. Tuhan, tempatkan setiap umat-Mu yang membutuhkan belas kasih-Nya Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi penyataan belas kasih Tuhan bagi setiap umat yang membutuhkan belas kasih dari Tuhan. Kami tidak akan jatuh dalam keegoisan kami tidak akan jatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan saat kami menghalangi berkat Tuhan yang Tuhan mau hadirkan bagi umat-umat yang membutuhkan belas kasih melalui kami semua. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua yang telah Engkau adakan buat kehidupan kami di minggu yang telah kami lalui. Kami meletakkan dalam kuasa-Mu juga untuk setiap rancangan kehidupan kami, dikala kami akan menggapai setiap berkat-Mu di minggu berjalan ke depan ini. Tuhan yang bersama kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan saat kami menggapai setiap berkat-Mu. Bimbinglah kami Tuhan di jalan berkat-Mu itu. Bapa Surgawi, ada berbagai kegiatan yang kami mau lalui berdasarkan rancangan kehidupan kami, pekerjaan kami, perjalanan kami, minggu berjalan ke depan ini. Apapun yang Engkau mau pakai kami, utus kami, biarlah kami menjawab semuanya dalam kasih Tuhan.
Kegiatan pelayanan gerejamu di minggu berjalan ke depan ini Tuhan bersama kami semua. Dan kami yakin, kami percaya, dikala kami berjalan bersama Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan ada di kehidupan kami semua. Pelayan-pelayan gereja Tuhan yang tetap Tuhan putus dan tetap Tuhan pakai, Tuhan melindungi dan menyertai kami di saat kami mau menjawab semua panggilan pelayanan. Ini pelayanannya Tuhan, Tuhan percayakan kepada kami semua, bergandengan tangan dengan jemaat, sehingga apa yang Tuhan mau nyatakan, biar semua terjadi dalam hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap pelayan gerejamu yang Tuhan utus mulai dari tingkat sinode wilayah sampai ke jemaat, Tuhan tetap bersama dengan kami semua. Bapa Surgawi, buatlah gerejamu ini tetap ada di tengah kehidupan masyarakat, sehingga melalui kami semua sebagai warga gereja, kami boleh jadi berkat, menghadirkan suasana yang rukun, yang damai di tengah kehidupan masyarakat yang ada. Terus berdoa buat kehidupan hamba-hambamu yang tetap ada dalam setiap proses, yang terus berjalan sehubungan dengan gumul gereja yang ada. Mulai dari ketua sinode dan teman-teman yang ada, orang tetap berdoa hikmat-Mu menaungi mereka. Orang juga berdoa pemerintah bangsa dan negara kami yang Tuhan pakai untuk boleh jadi berkat, sehingga mereka jadi berkat, suasana yang rukun dan damai bagi masyarakat, mulai dari tingkat pusat sampai di kota Manado ini, di lingkungan di mana gereja ini ada. Tuhan memakai para aparat keamanan penegak hukum, mereka jadi berkat, baik TNI dan Polri, untuk mereka boleh jadi berkat di tengah kehidupan masyarakat yang ada. Ini kami semua Tuhan yang berdoa, bersyukur, dan memohon akan belas kasih-Mu di tengah perjalanan kehidupan kami saat kami ada dalam gumul. Buat saudara-saudara kami yang lagi dalam gumul sakit, orang mau berdoa, di antaranya buat Bapak Fred Swenur, Ibu Evi Manisa Pontoan, Bapak Benyamin Lapian, Ibu Nifke Loho, keluarga Kairupan Kalumata, Ibu Alpi Alusinga, Ibu Cici Amiri. Tuhan, lihatlah mereka semua, mereka lagi dalam gumul akan kehidupan kesehatan mereka. Biar Tuhan berkarya dalam setiap proses. Jikalau ada yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan lihatlah dan jamah mereka. Bapa Surgawi, berdoa buat keluarga yang ada dalam syukur, di antaranya kehidupan keluarga Enak Tua Bela, keluarga Tambalian Mawa, juga keluarga Bapak Bendahara, keluarga Runtuweni Singal, melalui kehidupan keluarga Runtuweni Sampul, mereka semua mengalami berkat Tuhan dengan kehadiran anggota keluarga yang baru, anak-anak dan cucu dari antara kehidupan keluarga yang ada. Sukacita mereka, sukacita orang semua. Ada saudara-saudara kami yang menikmati berkat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, lihatlah sukacita mereka semua. Bapa Surgawi, berdoa untuk kehidupan saudara Febrian Ransul dan saudari Novita Menayang yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 23. Tuhan bersama dengan mereka dalam setiap proses yang ada. Juga saudara Ronald Maharibe dan saudari Yulinda Tukunan yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 26. Tuhan juga bersama dengan mereka, orang berdoa, kemuliaan ada dalam setiap rancangan kehidupan mereka. Kami berdoa buat orang-orang tua kami yang ada dalam lanjut usia, kalau mereka ada dalam sukacita di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah melalui media live streaming, Tuhan tetap berkati kami semua sebagai anak-anak cucu, jadi berkat bagi kehidupan mereka. Dan orang yang ada di sini hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
Mari berdiri menutup ibadah ini. Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah.